Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Andesa Delia dari kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan warga negara dan penduduk asli Indonesia. Berikut penjelasan dari saya. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang status warga negara Indonesia. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Salah satu syarat berdirinya negara adalah rakyat. Tanpa adanya rakyat, negara itu tidak mungkin terbentuk. Pengertian antara rakyat, penduduk, dan warga negara itu adalah hal yang berbeda. Pertama, penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang yang bertempat atau tinggal atau menetap dalam suatu negara, sedangkan yang bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah, suatu negara, dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut. Kedua, warga negara dan bukan warga negara. Warga negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara, sedangkan bukan warga negara disebut orang asing atau warga negara asing. Ketiga, rakyat sebagai penghuni negara mempunyai peranan penting dalam merencanakan, mengelola, dan mewujudkan tujuan negara. Selanjutnya ada asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Yang pertama ada asas ius sanguinis atau asas keturunan, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Yang kedua, ada asas ius soli atau asas kedaerahan atau tempat kelahiran, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa negara, baik yang menerapkan asas ius soli maupun ius sanguinis, dapat menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan seorang penduduk. Yang pertama, apatrid, yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Yang kedua, bipatrid, yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus atau kewarganegaraan rangkap. Dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah suatu negara lazim menggunakan dua stelsel sebagai berikut. A. Stelsel aktif, yaitu seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara atau naturalisasi biasa. B. Stelsel pasif, yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan satu tindakan hukum tertentu atau naturalisasi istimewa. Berkaitan dengan kedua stelsel tadi, seorang warga negara dalam suatu negara pada dasarnya mempunyai hal-hal sebagai berikut. 1. Hak opsi, yaitu hak untuk memilih suatu kewarganegaraan dalam stelsel aktif. 2. Hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan dalam stelsel pasif. Selanjutnya, syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Penduduk asli negara Indonesia secara otomatis adalah warga negara Indonesia. Sedangkan orang dari bangsa asing untuk menjadi warga negara harus mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia. Proses permohonan itu dinamakan dengan pewarganegaraan atau naturalisasi. Permohonan pewarganegaraan dapat dibedakan menjadi dua sebagai berikut. 1. Naturalisasi biasa. Orang dari bangsa asing yang akan mengajukan permohonan kewarganegaraan dengan cara naturalisasi biasa harus memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 sebagai berikut. 1. Berusia 18 tahun atau sudah kawin. 2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. 3. Sehat jasmani dan rohani. 4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5.
tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang dengan ancaman pidana penjara 1 tahun lebih. 6. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. 7. Mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap. 8. Membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. 2. Naturalisasi istimewa. Naturalisasi istimewa diberikan sesuai dengan ketentuan pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006. Naturalisasi istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara. Setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, naturalisasi istimewa batal diberikan jika menyebabkan orang asing tersebut berkewarganegaraan ganda. Adapun penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, seorang warga negara Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan melakukan hal-hal sebagai berikut. Baiklah, saya akan menyebutkan 3 hal. 1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. 2. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. 3. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atau kemauannya sendiri, dengan ketentuan telah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan dalam penjelasan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.